Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan lanjutkan belajar tentang dictionary pada pemrograman 1 ya di pertemuan 9. Sebelumnya kita telah belajar tuples ya, cukup mudah karena mirip banget dengan list ya. Kita tinggal implementasi atau ingat-ingat sedikit saja ya, tidak ada yang berbeda cukup banyak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang dictionary ya, dictionary. Ayo kita lanjutkan dengan dictionary. Dictionary. Ya, namanya juga dictionary ya, mirip dengan konsep kamus ya. Kalau kita teman-teman baca kamus itu ada key-nya apa atau artinya apa. Misalnya nih bahasanya misalnya eh, angka gitu, misalnya kan number gitu ya. Angka itu sebagai key-nya, ya number. Nah, format dictionary ini pada bahasa program Python itu miripnya konsep-konsepnya seperti ini. Mirip ya. Jadi ada key-nya, ada value. Nah, key-nya harus bersifat unik. Nah, tapi kalau value-nya itu boleh sama ya. Tapi kalau key-nya harus sifatnya unik. Nah, jadi ada key, ada value. Oke, di sini ada beberapa contoh-contoh dictionary ya. Teman-teman tinggal ini namanya cheat sheet-nya ya. Tapi nanti kita akan praktek bersama-sama dengan Google Colab ya. Nah, ini contohnya sudah saya sertakan di Scalsa. Nah, kita langsung praktek saja dengan menggunakan Google Colab ya. Jadi kita buat notebook baru ya. Namanya adalah kuliah kuliah dictionary. Kuliah dictionary. Oke, kita tambahkan dulu. Ya, kita naikin ke atas. Set, ya. Oke. Jadi, teman-teman, eh, dictionary. Oke. Jadi, dictionary ini biasa kita gunakan juga untuk menyimpan data value ya, yang formatnya adalah key dan value ya, seperti kamus gitu. Contohnya sangat sederhana, misalnya kalau kita gunakan biasanya siswa gitu ya, misalnya seperti ini. Jadi dia itu punya apa NIM gitu ya, NIM-nya misalnya satu NIM dia gitu, lalu punya nama gitu, misalnya Adam gitu. Lalu ada misalnya prodi gitu, misalnya ini informatika. Informatika lagi. Informatika. Jadi teman-teman, kalau kita print gitu mahasiswa ini. Kalau kita print seperti ini ya teman-teman, maka yang tercipta oleh si dictionary adalah key dan value ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini ya, ada bracket, curly bracket, ini ada name, nama, dan body. Nah, ini mirip-mirip gitu ya. Jadi, si dictionary ini di dalam itemnya itu sifatnya itu ordered ya, changeable, bisa dirubah juga, dan tapi dia tidak bisa diduplikat ya. Bedanya dengan si apa tadi tuple itu bisa duplikat, tapi kalau yang ini enggak. Nah, contohnya tidak boleh diduplikat itu misalnya di sini ada nama lagi, misalnya tuh misalnya kita Joko itu kita duplikat namanya itu dia tidak boleh ya, dia nggak boleh. Jadi yang tersimpan adalah yang terakhir gitu. Jadi yang pertama itu si Adam nggak baca gitu ya, karena dia tidak bisa diduplikat ya, atau juga disebut dengan overwrite. Nah, untuk mencetak panjang dari si dictionary, kita cukup menggunakan len gitu ya, kalau nggak salah ya. Coba kita print len gini, coba kita cek. Bisa nggak? Karena itu biasanya mirip-mirip ya. Nah ya, sama ya, 3 isinya ya. Dari itemnya ada 3, ini nama prodi jadi ada 3. Itu untuk length. Nah, untuk value pada dictionary ini boleh bebas ya. Misalnya ini formatnya string nih, ada informatika, tapi ini formatnya integer gitu boleh ya, nggak masalah ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk melakukan akses item yang ada di dictionary. Saya tambahkan akses item.
Lalu saya buat kodenya. Nah, untuk akses item ya, kita misalnya punya data dictionary seperti ini ya, mahasiswa punya NIM, nama, dan prodi. Nah, sekarang saya ingin menampilkan namanya gitu ya, namanya. Nama saja. Berarti caranya bagaimana? Ya, jadi misalnya nama sama dengan apa? Nama dictionary-nya yaitu mahasiswa gitu, lalu tinggal ininya nama gitu ya. Tinggal print nama. Gini kalau kita coba cetak run gitu, maka si Adam ketemu ya karena saya langsung menembak namanya di sini. Begitu juga dengan name gitu. Juga akan muncul data name-nya. Itu untuk mengakses item ya, mirip dengan konsep indexing ya. Gitu. Nah, kita juga bisa menggunakan get ya, teman-teman ya. Selain menggunakan teknik pakai indexing seperti ini, kita juga bisa menggunakan get. Nah, contohnya saya contohkan seperti ini. Jadi mahasiswa bukan dot gini aja, tinggal get lalu apa yang akan kita cetak, misalnya nama. Maka sekarang saya juga bisa menghasilkan ataupun mencetak nama Adam. Nah, karena nama ini sebagai key-nya, Adam itu sebagai value-nya. Oke. Lalu, bagaimanakah cara untuk mendapatkan semua key-nya, yaitu NIM, nama, dan prodinya, atau key-nya itu cukup dengan gini aja, teman-teman. Ya, cukup dengan gini. Jadi, nama masuk dot keys. Gini. Jadi, tinggal saya rubah ya. Saya rubah nih keys sama dengan keys. Cara ya, jadi keys ini kalau nggak salah kalau kurangnya. Nah, jadi key-nya sudah saya ambil yaitu name, nama, prodi sebagai keys-nya. Nah, itu juga misalnya kita keys-nya seperti ini. Tiba-tiba saya ingin tambahkan nih teman-teman ya. Misalnya ini samain aja. Nah, ini misalnya nih ini kan pas awal ya. Keys awal. Nah, pas di tengah jalan, keys-nya akan saya tambahkan ya. Saya print dulu biar enak print keys-nya. Oke, saya tambahkan satu ya, satu keys dengan value misalnya mahasiswa gini saya tambahkan setelah name nama prodi misalnya dosen gitu. Dosennya misalnya tambahkan Imam gitu, ada Pak Imam gitu ya. Lalu saya print si ininya, keys-nya. Saya print lagi, lalu saya run. Nah, sekarang sudah ada keys baru, yaitu dosen. Ya, oke. Lalu untuk values-nya, ya, misalnya kita get values, tadi get keys, ya, kita get values. Caranya adalah sama ya, tinggal kalau ini saya copy aja yang ini ya, copy aja. Mudah sekali, tinggal di sini, tinggal get values gini. Nah, kan values-nya yang satu-satu dulu Adam dan informatika. Lalu, misalnya kalau ininya kita rubah itu bagaimana ya? Kalau konsepnya mirip seperti ini ya, jadi saya tambahkan ini ya. Nah, ini mahasiswa.values, kemudian ini kita print ya, kita coba. Nah, sama ya, values-nya juga bertambah ya, ada nambahan imam di sini. Kalau tadi kita nambahin key-nya, kalau ini juga kita bisa menampilkan atau menambahkan values-nya. Oke, sekarang untuk itemnya ya, cara mengakses itemnya bagaimana? Get items. Get item itu bisa dilakukan dengan cara berikut ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal pakai yang sebelumnya aja, nggak usah repot-repot ya. Get items. Caranya tinggal di sini, tinggal items. Oke, lalu saya print si key. Case-nya ya, kita coba. Nah, ya kan? Name sebagai key-nya, satu sebagai value-nya dan juga nama dan prodi ini key dan value. Jadi kalau item ini
menampilkan key dan value-nya semua. Nah, kalau values itu cukup value-nya saja, key itu cukup menampilkan key-nya saja. Begitu ya, teman-teman ya, untuk menggunakan ataupun menggunakan akses item. Nah, sekarang kita akan melakukan change ya, change item atau merubah isi item dari si dictionary ini. Oke, kita coba lanjutkan di sini ya, teman-teman. Misalnya kita punya dictionary seperti ini ya, saya menggunakan data yang sama, itu data mahasiswa. Tiba-tiba si mahasiswanya saya akan berubah nih, namanya bukan Adam lagi ya, jadi tinggal caranya tinggal sih untuk berubahnya, tinggal namanya kita rubah menjadi misalnya Ipung gitu ya. Nah, sekarang kita print ya, print mahasiswa, kita print saja. Yang terjadi adalah namanya bukan Adam lagi, tapi namanya sebagai Ipung. Itu cara merubah value-nya dengan indeks. Nah, kita juga bisa merubah caranya adalah dengan update ya, teman-teman ya. Dengan cara ngupdate. Caranya adalah begini. Mahasiswa gitu, terus update ya. Update-nya berarti untuk namanya kita rubah menjadi Ipung ya. Yang lain deh. Ray gitu misalnya. Lalu saya print si mahasiswanya. Nah, sekarang sudah juga berubah sebagai ray. Jadi, untuk merubahnya kita bisa pakai teknik index, inject langsung, juga bisa menggunakan update ya, teman-teman ya, untuk merubahnya. Nah, sekarang bagaimana cara menambahkan item pada dictionary? Ya, kita coba tambahkan add items. Untuk menambahkan item pada dictionary ini cukup mudah sekali ya. Jadi tinggal kita punya sebuah data dictionary seperti ini. Jadi kita tambahkan nih misalnya setelah prodi ada apa namanya tuh? Dosen ya tadi ya. Jadi tinggal mahasiswa itu kita tambahkan satu isi lagi ya, itemnya misalnya dosen gitu. Sekarang dosennya tambahkan imam gitu. Ketika saya print mahasiswa, nah, yang terjadi adalah, nah sekarang sudah ada dosen ya. Jadi bukan name, nama, dan prodi lagi, tapi sudah ada key dan value baru yaitu dosen. Dengan value adalah imam. Nah untuk itu kita juga bisa menggunakan teknik update ya teman-teman ya. Untuk menambahkan add, tapi kita dengan cara update. Caranya kita bisa melakukan teknik seperti ini. Jadi mahasiswa dot update ya. Update tinggal kita tambahkan lagi yaitu dosennya itu misalnya Novi gitu ya, Novita. Kita coba print ya, print mahasiswa. Nah, dosennya sudah masuk. Jadi untuk menambahkan item kita bisa menggunakan inject langsung pada indeksnya ya, dan juga bisa menggunakan teknik update ya teman-teman ya. Nah, cukup mudah ya, cukup mudah sekali. Sekarang kita coba untuk melakukan remove item ya. Itemnya akan kita hapus ya. Remove item ya. Kita akan remove item. Untuk remove item berarti kita menghapus salah satu ini ya, item yang ada di sini nih. Misalnya kita ingin kita hapus gitu ya. Oke, kita coba gini. Cara nge-remove-nya gimana? Pakai pop. Mahasiswa dot pop. Ya, nama yang akan kita ingin kita hapus misalnya nim. Oke. Print gitu ya. Mahasiswa. Oke, kita coba. Nah, tinggal nama dan prodi ya. Nimnya sudah terhapus. Pakai apa? Pakai pop ya, pop ya. Nah, kita bisa menggunakan pop lain yaitu namanya pop item. Jadi dia kalau pop item itu dia akan menghapus yang terakhir ya. Siswa.pop item. Nah, kalau pop item itu dia akan menghapus jadi yang item yang terakhir atau last item. Jadi kalau mau tahu, kita teman-teman yang lihat saja print mahasiswa. Ini. Nah, sekarang yang prodinya terhapus ya, teman-teman ya. Nah,
Kita juga bisa menghapus dengan teknik del ya. Kalau delete itu bagaimana? Delete itu akan menghapus juga untuk spesifik ya. Secara spesifik itu bisa. Misalnya del nama dictionary adalah mahasiswa. Yang kita hapus adalah name gitu misalnya. Ya, seperti ini. Kalau kita print ya, kita print del-nya. Print del-nya mahasiswa, sorry. Mahasiswanya kita ingin hapus gitu. Sama ya, terhapus juga name ya, jadi tinggal nama dan prodi. Oke, sekarang kita melakukan looping ya. Loop ya. Teknik loop ya, teknik loop pada dictionary sama aja ya, mudah sekali ya. Misalnya kita punya data seperti ini ya. Kita pakai for x in mahasiswa. Gitu, lalu kita print isinya. Nah, ini nama prodi ya. Karena berarti ini untuk ngelooping key-nya. Nah, kalau untuk looping value-nya bagaimana caranya? Tinggal gini aja, teman-teman. X tinggal I, gitu aja. Sorry. Oh, bukan. Ya, jadi tinggal ini. Mahasiswa, ininya X ya. Oke. Tara, jadi ini value-nya. Jadi kalau mau G-nya itu langsung seperti ini aja, tapi kalau ingin menampilkan value-nya berarti pakai indeks seperti ini. Kita juga bisa untuk mencetak key itu, value-nya itu, kita juga bisa menggunakan teknik seperti ini, teman-teman. Misalnya saya punya data dictionary seperti ini, tinggal kita for ya, tinggal for x in mahasiswa.keys. Kalau nggak salah ya, coba kita print x-nya. Oh, betul ya, seperti ini. Nah, kalau ingin mencetak value-nya, berarti tinggal mungkin ini ganti sama values ya. Kita coba. Oh ya, betul. Jadi untuk keys-nya itu bisa langsung keys seperti ini, atau pakai teknik yang pertama. Untuk mencetak values juga bisa menggunakan fungsi values ya, seperti ini ya. Nah, kita juga ingin mencetak itemnya ya. Cetak itemnya gitu. Sebagai contoh, saya akan gunakan ini ya. Saya gunakan satu kode. Jadi seperti ini ya. Saya punya dictionary ya. Kemudian saya akan buat looping untuk for x dan y-nya pada mahasiswa ya, dot item. Kita print ya, kita print si x, y. Kita coba lihat. Oke, muncul ya x dan y ya. X ininya, y-nya value dan key dan value-nya itu bisa muncul ya, teman-teman ya. Itu dengan menggunakan items. Ya, oke. Jadi unpacking ya. Ya. Untuk melakukan copy dictionary ya, di copy dictionary kita bisa menggunakan copy ya. Kopinya seperti ini. Saya kopinya misalnya mahasiswa baru sama dengan copy, bukan copy gini, tapi mahasiswa.copy. Sekarang kalau kita ingin mencetak mahasiswa baru, sama ya. Jadi mahasiswa baru sekarang isinya sama dengan mahasiswa. Gitu ya. Atau juga kita bisa menggunakan this ya. This gini. Ini mahasiswa baru sama dengan this gitu. Dictionary dari si mahasiswa. Kalau kita print mahasiswa baru seperti ini, kita run, maka hasilnya juga sama seperti itu. Oke ya.
Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk dictionary ya, cukup mudah ya, tidak ada yang sulit. Nanti untuk link codingnya akan saya bagikan ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.